ini sama diabetes. Ya soalnya ya paling sering kayak gitu. Dari PPT mengenal penyakit diabetes itu apa kencing manis. Ya ibu-ibu sudah sangat kenal, sudah sangat paham makanannya bendino. Ya. Itu apa? Suatu kelainan yang berbeda dengan peningkatan kadar gula yang beredar dalam darah sebagai akibat adanya penurunan atau hilangnya fungsi hormon tertentu atau fungsi hormon insulin. Ini sering banget jadi bahasan dan saya sering banget ibaratkan hormon insulin itu sebagai seorang bapak, ya, bapak yang dia mencari nafkah. Terus di dalam tubuh kita itu ada sel, ya, sel itu ibaratnya kan ini rumah nih, ya, ada bapaknya namanya Pak Insulin. Pak Insulin mencari nafkah berupa gula, ya, gulanya itu di luar sana. Pak Insulin kerja di luar, mau pulang masuk ke rumah masih makan anak sama istrinya. Nah, anak sama istrinya itu sel kita, katakanlah kayak gitu. Nah, Pak Insulin pada orang sakit gula dia fungsinya nggak bisa bekerja dengan baik karena dia dihalangi sama pintu rumahnya, nggak bisa buka-buka, ya. Otomatis Pak Insulin nggak bisa bawa nafkahnya ke rumah, otomatis anak sama istrinya kelaparan terus, gitu. Makanya si gulanya itu tertahan di luar. Di luar ada apa? Darah, gitu. Gampangnya gitu ya. Nah, makanya kalau diukur tekanan gula darahnya tinggi karena apa? Gulanya nggak bisa masuk. Kenapa kok orang sakit gula dia lapar terus? Iyalah orang dia nggak dapat nafkah dari Pak Insulin tadi. Gitu ya, paham ya? Terus kayak gitu ya. Nah, bagaimana DM terjadi? Yang pertama, faktor keturunan. Ini mirip-mirip kayak tadi orang sakit hipertensi dengan pola asuh yang sama persis kayak orang tuanya. Orang tuanya suka makan manis, anaknya suka makan manis. Selain itu, ada penelitian yang mengatakan bahwa orang yang sakit gula, semisal dia sakit gula terus hamil punya anak, nah sel pada anaknya itu bermutasi. Ada yang bilang kayak gitu. Jadi meningkatkan kemungkinan anaknya mengalami sakit gula juga. Kemudian proses penurunan fungsi organ itu terkait dengan pankreas yang menghasilkan insulin tadi. Jadi semakin tua kan fungsi organnya semakin menurun. Kalau semakin penurunan yang diambang kerusakan, otomatis menyebabkan adanya gejala. Terus gaya hidupnya yang buruk di masa muda hingga balik-balik lagi ke gemukan. Nggak usah orang gemuk lah, orang sing bobotnya kurus aja atau bobotnya biasa kadang bisa menimbulkan sakit gula karena apa? Konsumsi gulanya yang berlebih. Terus gejalanya seperti apa? Kalau gejala diabetes itu ada dua. Yang pertama gejala klasik, itu gampang lapar, sering pipis, gampang haus, kehilangan berat badan. Mekanismenya kenapa gampang lapar? Kurang lebih kayak yang tadi ya, Pak Insulin dan istrinya nggak dapat makanan, istrinya lapar terus, haus terus. Terus kehilangan berat badan. Wong istrinya nggak dapat makanan, otomatis kan nggak jadi sel ya. Nah dia kehilangan berat badan. Gejala tambahannya seperti apa? Udahlah, dehidrasi, ya karena sering merasa haus tadi ya. Terus pandangan kabur, kesemutan, mudah terkena infeksi atau luka sulit sembuh. Pada beberapa kasus bahkan dia tidak menampakkan semua gejala itu, tapi kadang ada yang kayak gini, ibu-ibu dia nonton keputihan terus, pas dicek nggak ada infeksi apa-apa, terus nggak ada kelainan di cervixnya, ternyata itu dia sakit gula, itu bisa, gitu nih. Terus ini terkait gimana sih kita tahu seseorang sakit gula? Jadi pemeriksaan labnya ya. Pemeriksaan labnya itu ada yang pakai puasa sama nggak pakai puasa. Next misalnya di pos minggu itu yang nggak puasa, itu namanya gula darah sewaktu. Batas maksimalnya itu 200. Ya. Jadi kalau misalnya 200 dengan adanya gejala klasik itu sudah dikatakan orang dengan sakit gula. Kemudian ada gula darah puasa. Biasanya pasien dianjurkan untuk puasa minimal 8 jam. Yang dimaksud puasa itu apa? Puasa makan, puasa minum manis. Minum air putih boleh. Oke. Terus ada tes toleransi glukosa oral. Jadi ini jarang dilakukan. Kalau memang diperlukan bisa dilakukan. HbA1c. HbA1c ini merupakan akumulasi atau persentase jumlah gula dalam 3 bulan. Jadi semisal pasien gula, dia mendekati pemeriksaan gula, jadi apik-apik neleh ngombe obat, apik-apik neleh olahraga. Tapi ini tidak bisa bohong, si HbA1c nggak bisa bohong karena ini akumulasi selama 3 bulan, gitu. Terus faktor resiko DM, malas bergerak, memiliki orang tua yang punya DM, melahirkan bayi dengan berat lebih dari 4,5 kg saat hamil atau di atas hamil, menurut tekanan darah tinggi. Ini kembali lagi ke siklus yang tadi ya.
Terus kolesterol ini tadi kembali lagi ke siklus yang tadi, karena panahnya itu ke arah sana sama balik lagi gitu ya. Mengalami toleransi glukosa tertentu, ini nggak usah terlalu dihiraukan ya, memiliki penyakit kardiovaskuler. Penyakit kardiovaskuler itu kayak tensi tinggi, balik lagi, terus sakit jantung, sakit ginjal itu juga bisa. Yang dapat dilakukan, pertahankan berat badan normal. Tadi caranya, kalau perempuan tingkat perut kurang dari 80, laki-laki kurang dari 90. Terus perbaiki pola hidup agar lebih sehat. Kalau laki-laki harus berhenti merokok. Kalau bapak ingin dengan kesini merokok, dinasihati untuk berhenti merokok. Ya, susah, memang susah. Terus tidak konsumsi alkohol, makan dengan seimbang, sama makan kurangnya banyak-banyak minyaknya, banyak kolesterol. Bergerak, kadang ini ada yang bilang lampu nggak itu lah, saya tiap hari wis nyuci, wis napa, wis gendong, wis apa, itu namanya aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu berbeda dengan olahraga. Kalau olahraga suatu kegiatan yang diniatkan untuk olahraga, bersifat rutin, secara mindset diniatkan untuk sehat. Jadi harus dibedakan aktivitas fisik dan juga olahraga, karena outputnya berbeda. Itu ya. Nah, terkait dengan olahraga, nggak bisa olahraga sih kayak senam ya, wis bisanya apa, jalan ya boleh jalan. Kalau di rumah sekiranya anak udah tidur, kerjaannya beres, lowong tuh buka YouTube, lihat zumba. Nah, ibu kan suka nih, gitu ya. Terus bila seseorang terkena DM, nah ini satu, pertahankan gula darah tetap normal. Kenapa gula darah nggak boleh tinggi? Karena kalau gula darahnya tinggi, nanti bisa merusak organ pankreas. Kan semisal organ pankreas rusak, insulin dia tidak bisa menghasilkan insulin. Nanti kalau semisal sudah tidak bisa menghasilkan insulin, mau dikasih obat apapun nggak mempan yang baru disuntik insulin. Itu lebih kasihan ke pasiennya, itu ya. Terus konsumsi obat teratur, tetap olahraga. Pasien dengan DM tetap harus diedukasi olahraga dengan catatan pasien harus sudah makan atau sudah minum. Semisal dia tidak makan minum maksain untuk olahraga, takutnya apa? Dia nanti gulanya malah rendah. Gulanya rendah itu juga bahaya. Jadi ya pingsan, terus kehilangan kesadaran kayak gitu ya. Terus pertahanan berat badan, hindari stres. Diabetes tidak dapat disembuhkan, namun dia dapat dikendalikan dan dicegah. Pertahanan gaya hidup, perbaiki yang salah, tidak perlu berduka bila terkena DM. Anda tetap dapat hidup normal dan sehat dengan DM bila terkontrol baik. Itu. Terima kasih. Oke, dari saya cukup sekian terkait DM. Ada yang mau ditanyakan? Monggo Bu. Ini saya dari pos ibu bisa langsung ditanyakan. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih Ibu atas perhatiannya. Materinya masih ada lagi dari Bu Nur Syam sama Bu Nurwanti. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.